अच्छा Tahan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Selamat datang di Zoom meeting belajar bareng yang dipersembahkan oleh Pinter Bareng. Jadi sebelumnya kenalin, namaku Nadia Nurtaminingsih, dipanggilnya Nadia aja. Di sini aku akan nemenin teman-teman semua belajar kimia bareng-bareng pada malam hari ini. Oke, sebelum dimulai sesi belajar bareng pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Oke, sebelumnya sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang belum tahu, aku akan membacakan beberapa peraturan yang akan berlaku selama kurang lebih 2 jam ke depan. Nah, yang pertama adalah belajar bareng pada sesi hari ini itu akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi pemaparan materi, sesi kedua ada sesi kuis, dan sesi ketiga adalah sesi pembahasan materi, sesi pembahasan kuis dan juga tanya jawab. Nah, yang kedua, untuk sesi kuis nanti kita akan menggunakan platform Quizizz, dan untuk teman-teman sekalian yang ingin menggunakan dual device bisa dipersiapkan dari sekarang ya. Yang ketiga, untuk teman-teman yang ingin bertanya nanti, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom selama berjalannya sesi belajar bareng. Nah, yang keempat, teman-teman diperbolehkan untuk on cam dan dimohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon selama berjalannya sesi pemaparan materi, kecuali saat ingin bertanya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah teman-teman diharapkan untuk tetap stay hydrated ya. Nah, seperti biasa nih, tutor kita pada hari ini, tutor kimia kita adalah Kak Adiba dan juga ada Kak Esa dari mahasiswa UGM, Farmasi UGM tahun 2020. Halo Kak Esa, Kak Adiba. Halo Kak Nadia. Oke, mungkin Kak Esa jadi mulai sesi belajarnya. Dipersilahkan Kak Adiba juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi, ini perlu perkenalan lagi nggak ya? Oh iya. Jadi, teman-teman kita mau kenalan dulu nih. Jadi aku dulu. Namaku Esa Agung Rahmat. Kalian bisa manggil aku Kak Esa atau Esa juga boleh. Aku dari Fakultas Farmasi UGM angkatan 2020. Jadi baru aja masuk kemarin. Ini ada teman aku, Adiba. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Adibatul Hamidia, biasa dipanggil Adiba dari Fakultas Farmasi UGM, Angkatan 2020. Sangat kenal Pak Adiba. Oh ya tadi mungkin dari Kak Nadia bilang kalau misalnya ada kuis ya, tapi mohon maaf kalau misal nanti itu kayaknya nggak ada kuis soalnya ya dari materinya aja sudah lumayan banyak. Kita takutnya saya kuis nanti selesainya terlarut malam, karena juga udah malam kan waktunya tidur. Kita langsung aja guys, kita akan mulai kimia. Itu aja udah doa kan ya? Langsung aja kita akan belajar kimia. Nah, buat malam ini kita tuh mau belajar tentang kimia organik. Nah, kimia organik itu apa? Kimia organik itu intinya itu adalah cabang ilmu kimia yang ya kita tuh mempelajari senyawa-senyawa organik, entah itu nanti dari reaksinya, senyawanya itu apa, pembentukannya gimana, dan sebagainya. Nah, buat senyawa organik ini ya, mesti ada yang tanya kan, senyawa organik itu apa sih? Gampangannya, senyawa organik itu senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen, dan nanti ada apa namanya? Ada bisa diisi tambahan kayak misal fluor, nitrogen, oksigen, dan lain-lain. Nah, mungkin secara garis besar gitu ya. Nah, buat belajar kimia organik, kita harus pertama kali itu harus paham apa itu hidrokarbon. Nah, hidrokarbon itu adalah ya istilahnya ini tuh adalah dasarnya kimia organik gitu. Kalau misal adik-adik itu pengen belajar kimia organik, kalian harus tahu hidrokarbon dulu. Oke, next. Hidrokarbon itu apa? Hidrokarbon itu kayak namanya hidrokarbon, senyawa yang mengandung hidrogen dan karbon. Dan C. Jadi itu senyawanya itu ya ada apa ya? Ada C dan H-nya. Nah, walaupun itu cuma terjadi 2 atom, tapi itu pengembangannya itu banyak banget. Entah nanti itu apa namanya? Ada ikatan tangkapnya atau ikatan tunggalnya atau hanya itu ada sekian, C-nya ada sekian. Pokoknya hidrokarbon itu ada banyak banget jenisnya. Terus
sebelum kita masuk ke hidrokarbonnya, kita tuh harus tahu dulu tuh apa sifat-sifat atom itu dan atom hanya itu kayak gimana. Nah, di kimia organik ini tuh yang harus kalian tahu gampangannya karena C itu adalah golongan 4 dan elektrovalensinya itu adalah 4. Pasti kan kalian masih ingat kan ya pas kemarin kita belajar eh, senyawa apa bentuk-bentuk molekul itu. Nah, itu tuh pokoknya kalau C itu kalau kita konfigurasikan C itu mempunyai konfigurasi elektron 4 sehingga dia itu punya 4 tangan. Nah, kalau ada diperhatikan di sini kan C-nya tuh ada 4 tangan semua kan ya. 1 2 3 4 1 2 3 4 dan seterusnya. Baik itu yang ikatan rangkap atau ikatan tunggal. Pokoknya C itu punya 4 tangan buat berikatan. Lalu untuk H-nya, H itu karena dia adalah golongan 1A dan dia punya nomor atom 1, nah jelas kalau H itu punya konfigurasi elektron 1. Jadi dia cuma punya 1 tangan. Normalnya H ya. Itu pengecualian kalau misalnya nanti ada ion C atau ion H gitu. Misal ion H+, nah itu berarti kan H kehilangan 1 elektron. Yang awalnya dia itu cuma punya 1, kehilangan 1, jadi dia nggak ada elektronnya, dia nggak punya tangan. Gitu. Nah, hidrokarbon itu dibagi 2. Yang pertama itu yang jenuh dan tak jenuh. Nah, jenuh itu apa sih jenuh itu? Jenuh itu gampangannya tuh eh, hidrokarbonnya dia itu cuma punya ikatan tunggal. Jadi itu nggak ada ikatan rangkapnya kayak yang di gambar ini. Ini kan semuanya ikatan tunggal kan ya. Jadi itu termasuk yang jenuh. Terus yang tak jenuh. Oh iya, contohnya itu ada alkana, psikoalkana. Alkana itu ya ini, alkana itu gimana ya? Nanti kita bakal belajar alkana. Pokoknya kayak gini itu namanya alkana. Terus sikloalkana itu adalah alkana yang melingkar. Itu kalau buat adik-adik yang SMA tuh kayaknya masih belum ya. Terus lanjut ke tak jenuh. Tak jenuh itu gampangannya ikatan karbonnya itu ada ikatan rangkapnya, entah itu 1 atau 2 atau 3, yang penting itu ada yang rangkap. Nah, itu bakal dianggap tak jenuh. Nih, misal alkena, alkena itu yang punya ikatan rangkap 2. Terus alkuna, alkuna itu yang punya ikatan rangkap 3. Alkadena, alkadena itu dia punya 2 ikatan rangkap 2. Yang kebetulan di sini kami nggak punya contohnya, pokoknya alkadena itu dia punya 2 ikatan rangkap kayak gini. Oke, mungkin lanjut. Nah, ini grade alkana. Pokoknya ini tuh tabelnya itu menunjukkan dasar penamaan alkana. Ini tuh buat alkana-alkana yang apa ya? Alkana-alkana yang dia tuh cuma lurus doang. Jadi mau nggak mau teman-teman tuh emang harus menghafalkan ini. Ya bukan menghafalkan sih, lebih tepatnya memahami. Jadi kalian lebih jago lagi nanti. Jadi buat ini kalau kita perhatiin dulu ya, ini kan ada CH4, C2H6, C3H8, kok kayak abstrak banget kok Kak. Nah, itu tapi sebenarnya tuh ini tuh ada polanya. Jadi itu polanya itu Cn H2n plus 2. Ini kan C-nya 1. Hanya 1 kali 2 plus 2, 4. Ini C-nya kan 2. Hanya 2 kali 2 plus 2, 6. C-nya kan 3. Hanya 3 kali 2 plus 2, 8. Nanti ada C, CH4, C2H6, C3H8, dan seterusnya. Ini adalah alkana yang lurus ya teman-teman. Ini pokoknya dasarnya. Nah, kita perhatikan aja C-nya aja. Nah, kan C-nya ada 1 kan ya. Kalau C-nya 1 itu adalah metana. C-nya 2 itu etana, C-nya 3 itu propana, C-nya 4 itu butana, C-nya 5 itu pentana, C-nya 6 itu heksana, C-nya 7 itu hektana, C-nya 8 itu oktana, C9 itu nonana, C10 itu dekana. Nah, sebenarnya itu masih ada banyak banget namaan, tapi kalau SMA kayaknya ya maksimal 10 lah itu. Kalau misal teman-teman udah hafal 10-nya, itu mesti insya Allah yang materi kimia organik bakal lancar. Nah, gimana ya? Kalau dulu tuh aku ngapalinnya tuh, aku sering-sering aja sih, sering-sering kayak aku gambar-gambar sendiri kayak gini, gambar abstrak. Terus aku nebak sendiri tuh, ini apa, dan apa alhamdulillahnya yuk dengan cara itu aku jadi lebih mudah menghafalnya. Mungkin kalau teman-teman ada cara lain boleh. Oke, mungkin lanjut aja. Nah, tadi kan itu kan kalau buat yang alkana yang lurus kan ya, yang nggak ada cabangnya. Nah, kalau ini gimana kalau ada cabangnya? Nah, pokoknya pokoknya gini. Pertama tuh kalau kalian lihat ini ada rantai yang bercabang,
Kalian hitung dulu tuh. Eh, paling panjang itu dari mana? Ini kan paling panjang itu ini ya, 1, 2, 3, 4. Kalau misal teman-teman pengen mulai dari sini, 1, 2, 3, 4 itu nggak apa-apa. Saya. Ini cara anunya biasa, cara itunya, gambar-gambarnya. Nah, oke, jadi kan ini kan ya. Kan ini ada 1, 2, 3, 4 ini. Ini kan terpanjang 4 kan ya. Nah, tapi kalau misal eh, teman-teman tuh pengen jadi sini. 1, 2, 3, 4 jadi sini. Ini kan sama-sama 4, itu sama. Nanti jatuhnya namanya juga sama. Kalau teman-teman udah menentukan tanda terpanjang, berarti tugas pertama kalian selesai. Terus kalian nentuin tuh, kita kan bingung tuh, ini mau dimulai dari mana ngitungnya. Nah itu teman-teman tuh mulainya tuh dari yang paling dekat dengan rantai. Kalau ini ya, kalau ini kan yang paling dekat dengan rantai kan sini ya. Yang paling dekat sama rantai kan yang ini. Jadi kita mulai dari sini. Kalau misalnya dari sini, dia kan jauh tuh dari rantai. Jadi kita nggak bisa mulai dari situ. Sehingga kita mulai dari sini. Terus nah udah dihitung 1, 2, 3, 4, 4 tuh. 4 tuh berarti kan dia tadi kan kalau C-nya 4 kan butana. Nah, terus kita nentuin tuh cabangnya tuh di lantai mana. Di lantai keberapa. Nah, ini kan dia kan cabangnya di lantai sini, di lantai kedua. Berarti yang pertama tuh 2. Ini kalau ungu kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. 2. Ini kan C1. Kalau C1 kan tadi metana kan. Nah, karena dia itu sebagai cabang, metana itu jadi yang awalnya belahan ana, jadi belahan il, metil. Gitu ya, 2 metil, 2 metil, 2 metil, karena ini 4, nanti utamanya 4, propana. Propana. Oke, mungkin dari situ udah mulai bisa dipahami kan ya. Oke, kalau buat yang ini nih, yang satunya, kan ini kan kok kayak agak sulit ya ini. Ini ada yang mau menjawab yang kedua ini? Ya bakalan jawab nanti jawab di chat aja 3 metil pentana. 3 metil pentana. Ya, betul sekali. Nah, karena ini kan apa namanya? Ini di tengah-tengah ya cabangnya. Jadi itu kita bebas tuh mau mulai dari sini atau dari sini. Karena nanti jatuhnya juga sama. Kalau kita mulai dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5 kan juga jatuhnya di angka 3 di ketiganya lah itu, di cabang ketiganya. Kalau misalnya kita mulai dari sini juga di cabang ketiganya. Nah, coba ini. Nah, terus gimana kalau misal ada dua itu. Kalau misal gini, ini misal yo, ini hanya hilang. Terus aku ngasih lagi di sini CH3. Tuh, maaf ya guys, tulisannya jelek. CH3. Jadi dia kan ada 2 CH3, dua cabang di nomor yang sama. Nanti itu bakal namanya ini 1, 2, 3 kan jadi 3 ya. 3 karena ini ada dua metil berarti nah 3,3 dimetil pentana. Keren this Maya. Jadi kan apa namanya? Ada ini ya. Ada 2 cabang dan kebetulan cabangnya sama-sama metil dan sama-sama di angka 3. Karena 3,3 dimetil. Kenapa kok karena dia ada 2 dimetil pentana. Oke, kayak gini. Tapi kalau misalkan
ternyata tuh ini aku nulisnya tuh bukan metil, tapi gugus yang lain. Misal C2 apa A5. Ini ada yang bisa jawab nggak? Tiga etil, tiga metil, pentana. Ya, betul sekali. Sebenarnya ini benar banget ya, guys. Nah, kenapa kita nulisnya tuh etil dulu? Kita tulis saja 3 etil. Saya ada slide-nya. 3 etil, 3 metil, pentana. Kenapa kok kita nulisnya itu E dulu? Karena ini tuh urut abjad. Jadi kan E sama M tuh duluan E kan ya. Jadi kita nulisnya E dulu. 3 etil, 3 metil, pentana. Nah, nanti juga berlaku kalau misal cabang cabang etilnya tuh di sini, misal cabang etilnya tuh nggak di situ tapi di nomor yang 2 misal. Nanti juga jadi 2 etil, 3 metil, pentana. Kayak gitu. Ini sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin tanya, boleh banget langsung di chat atau langsung on mic. Belum ada, Kak? Oke, kalau misalnya ada, belum ada, kita lanjut aja ya. Soalnya kalau misal kalian tuh bingung di sini, nanti takutnya juga di belakang bakal bingung juga. Oke, kita lanjut aja. Nah, yang mungkin agak sulit ya, cabang dalam cabang. Cabang dalam cabang itu apa sih? Itu yang tak maksud cabang dalam cabang itu. Kan di nomor 4 ini. Nomor 4 itu ada cabangnya kayak gini. Cabang. Nah, di cabangnya ini ada cabang lagi. Nih. Terus gimana namanya? Kalau kita pakai tata nama Yupak, Yupak itu tata nama yang pokoknya kalau dalam bahasa Indonesia itu tata nama yang baku gitulah, yang udah disepakati di internasional. Itu kita tuh nentuinnya pakai angka aksen ya. Kan ini kan udah ini dari kita udah nentuin ya. Udah nentuin lantai utamanya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kenapa kok mulainya dari sini? Soalnya dia yang paling dekat sama cabang. Kenapa nggak mulai dari sini? Kalau mulai dari sini, nanti jatuhnya nggak panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7. Sedangkan kalau misalnya kita mau dari lantai utama, itu harus yang paling panjang. Kayak gitu. Kenapa nggak dari yang sini juga? Kalau dari sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 7. Tetap panjangan yang kalau dari sini. Kayak gitu. Kan udah dapetnya lantai utamanya, cukup takin dulu aja lah, cukup takin ini dari gampang. Terus yang cabang dalam cabang itu ditulis pertama. Oh ya, kita nomorin dulu cabang dalam cabangnya. Kan ini kan ini ya, ini sama ini. Atau ini sama ini sama ini sama ini juga boleh aja. Kalau aku mending harus soalnya lebih gampang. Ini kan angka 1 aksen. 1 aksen, 2 aksen. Aksen itu apa? Aksen itu maksudnya ya cabang dalam cabang itu. Nah, terus guys, aku agak lupa. Terus ininya penamaannya. Jadi itu kan ini ya. Ini di nomor 4. 4 strip. Ini kan di dalam kurung. Ini di nomor aksen 1 ya. Aksen 1. 1 aksen, koma 1 aksen. Ini kan cabangnya ada cabang metil sama cabang metil. Kayak tadi, dua cabang yang sama kita pakai di metil. Di metil. Di metil. Karena
ini tuh ada dua, maksudnya kan cabang keduanya kan ini ya cabang sekundernya. Kalau dua tadi apa? Kalau dua kan tadi dimetil etil yo, berarti ini dimetil etil, dimetil etil. Terus kita kan udah selesai dengan urusan cabang dalam cabangnya. Jadi saatnya kita, apa? Ganti warna aja. Apa ya yang jelas? Pakai warna gelap, oke, tak pakai warna hitam. Jadi sampai ini ya, proses tadi 4, satu aksen. Ini kan dua cabang metil di metil, dan ini cabang sekunder adalah cabang etil, berarti di metil etil. Ini dikurung lagi. Ya kan kita sudah selesaikan ya masalah yang cabang dalam cabangnya. Saatnya kita mengurus yang di luar, yang cabang biasa. Nah, cabang biasanya kan ini ada ini kan cabangnya namanya cabang metil, terus ini cabang etil. Karena etil itu adalah metil itu adalah M sama E kan duluan berarti kita nulis yang 5 dulu. 5 etil, 3 metil. Udah kan cabangnya. Ini saatnya kita menulis gugus utamanya. Ini kan ada 8. 8 itu oktana. Oktana, betul. Dan itu adalah oktana. Jadi nama iupaknya itu adalah 4 dalam kurung satu aksen dimetil etil, 5 etil, 3 metil oktana. Sangat ribet ya guys, tapi itu emang kayak gini. Mungkin jarang sih keluar soal yang kayak gini, tapi buat pengetahuan aja. Oke. Coba bener nggak Dit? Oke, talk next. Tidak bisa pakai isobutil. Oh iya, isobutil itu. Nek, aku tuh dulu pernah pakai kayak gitu, iso, habis itu transbutil, gitu. Oh ya, BTW ini namanya bukan isobutil ya, BTW ini namanya transbutil atau tersier butil. Nah, aku tuh dulu tuh pernah tuh pakai kayak gitu. Nah, itu sama dosenku disalahin karena nama-nama isobutil, transbutil, isopropil, kayak gitu tuh adalah nama trivial. Nah, makanya aku ngajarinnya ke kalian yang nama IUPAK aja. Tapi kalau misalnya kalian pengen pakai nama trivial, ini 4 Charles butil ya, atau bisa disingkat T butil. T butil sekian ini. Oke, coba di maaf Kak, kurang paham yang bagian dimetil etil. Oke, kenapa kok dimetil etil? Jadi kan ya, ini kan cabang dalam cabang. Nah, cabangnya ini kan ini yuk, yang sangat kompleks ini ya. Kita nomorin dulu tuh nomor cabang dalam cabangnya. Ini kan ini nomor satu aksen, 2 aksen. Ini toh penomorannya itu sama kayak yang tadi. Jadi itu kalian cari yang paling panjang. Dimulainya harus dari dia nempel di mana. Kan yang nempel kan ini ya. Dia gimana di sini. Dari yang ini. Saya pakai tinta merah aja. Dimulai dari sini. Harus dari sini soalnya dia yang nempel. Terus, nah 2 aksennya ini karena kebetulan ini kan sama ya. Kalau misal di sini itu juga 2 aksen, di sini kan juga 2 aksen. Maksudnya misalnya kan sama panjangnya, sama-sama 2 gitu. 2 aksennya itu kalian bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tapi kalau aku lebih suka yang lurus. Makanya aku nyatet 2 aksen di situ. Terus, kenapa namanya dimetil etil? Karena ini kan ada 2 gugus, 2 cabang metil ya, 2 cabang metil. Di 2 cabang metil, sehingga dimetil. Kenapa kok
dimetil etil. Kenapa kok belakangnya itu etil? Karena ini ada di rantai utamanya itu ada dua. Kan kalau C2 itu adalah cabang etil. Itu yang jelasin itu. Kepaham nggak kayak gitu? Iya Kak. Oke. Oke. Terus ini kenapa satu aksen satu? Satu aksen karena dia ada di cabang satu aksen. Sama-sama cabang satu aksen kan ini. Satu aksen, satu aksen. Satu aksen, satu aksen, dimetil etil. Itu hebat kok. Next. Nah, sama kan ya. 4, satu aksen, dimetil etil, 5 etil, 3 metil. Nah, ada yang masih bingung nggak? Aku yakin masih bingung sih. Soalnya emang susah. Atau next aja, next. Ini kita ada contoh soal. Iya, pokoknya atau tak ajarin yang kayak gini. Jadi itu aku dulu tuh pernah tuh latihan UTBK dapat soal kayak gini, legi kayak gini. Cara bacanya gimana? Kayak gini itu tuh setiap sudut ini, sudut ini, sudut ini, sudut ini, kan sudut kan ya. Ini kayak teman-teman ini. Ini itu adalah atom C. Kayak gitu. Artinya adalah atom C. Terus ini kan nggak ada, maksudnya nggak ada ini ya, nggak ada molekul tambahnya di situ. Jadi di situ tuh atom C dia mengikat pokoknya H itu cuma buat nutup dulu. Ini adalah H, ini ada hanya, ini ada H, ada H, ya kayak gini. Dan seterusnya juga sama. Nah kan kalau H itu nggak ngaruh ke penamaannya. Yang ngaruh itu adalah Z-nya. Kalau kalau di penamaan hidrokarbon itu intinya tuh kalian harus tahu berapa C dulu. Nah, pokoknya kayak tadi kita tuh nyari rantai utama tuh yang paling panjang. Nah, kalau di sini kebetulan kan rantai utama paling panjang itu ada di sini. Oke, merah jangan merah, biru. Ini panjang banget kan ya. Kalau kita hitung, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 C. Kalau misalnya kita mau beloknya ke sini, nanti kalau misalnya kita mau beloknya ke sini, nanti itu cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C. Jadi kita tetap milih yang paling panjang. Nah ini kita tuh juga sebenarnya tuh juga bisa belok ke sini, kan sama-sama 8 tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama-sama 8 tuh. Jadi ya sama aja kalau misalnya kamu mau belok ke situ nggak apa-apa. Nah udah ketemu yang paling panjang. Kita kan mesti nentuin tuh mau mulai dari mana. Itu mulainya dari yang paling dekat sama cabang. Karena ini sama ini kan 1, 2, 3 sama kan ya sama-sama 3 jaraknya. Itu kalian bebas tuh mau dari sini atau dari sini. Ini kalau sekarang aku coba mulai dari yang kanan. Dibikin hapus. Nah, oke. Dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan ya ada 8. Terus mesti kalian juga lihat tuh ada cabang dalam cabang di sini lagi. Beda aja di sini ya. Ada cabang dalam cabang di sini. Kita juga nomorin tuh nama cabangnya. Ini 1 aksen, 2 aksen. Nah ini kebetulan cabangnya itu sama kayak yang tadi. 1, 2, atau 1, 2 di sini cuma apa-apa. Tapi aku di sana kalau lurus. Nah, perpenamaannya tuh
kita mulai dari cabang dalam cabangnya dulu. Kan itu cabang dalam cabangnya itu ada di nomor 5 kan. Berarti 5 strip dalam kurung. Kebetulan cabangnya ini di nomor aksen satu semua kan. Satu aksen. Dan ini adalah cabang apa kalau kalian tahu, coba kalian jawab di chat. Yang ini sama ini cabang apa? Coba guys, metilnya betul sekali. Karena dia cuma punya satu C, ini adalah metil. Terus karena ada 2 metil, kita nulis dimetil. Dimetilnya nempel ke cabang etil 1, 2. Dimetil, etil. Sama kayak tadi ya. Dimetil, etil, strip. Ini kan ada cabang 1 tuh ini. Cabang 1 tuh ini, cabang 2 ini. Ini kan ada, ini nek kalian tahu cabang apa wis? Coba lagi. Ini ada 2 sudut ya. Tadi kan setiap sudut kan adalah satu C. Itu apa coba? Etil. Nah, betul. Nampak etil soalnya dia punya 2 C. Ini sama ini. Ini sama ini. Etil. Nah, terus toh, karena dia ada 2 cabang etil. 2 cabang etil kan ini sama-sama cabang etil ya. Tapi di nomor yang berbeda. Yang pertama tuh di nomor 3, yang kedua di nomor 6. 3,6 dietil. Kenapa kok dietil? Soalnya ada dua cabang etil. Pokoknya kalau 2 itu nanti jadi di, terus kalau 3-nya jadi tri, kalau 4 jadi tetra. Kalian jangan sampai nulis 3 etil, 6 etil. Itu bakal salah. Kalian nulisnya 3,6 dietil. Begitu ya. Kalau udah semua cabang ditulis, kita tinggal nulis cabang utamanya, rantai utamanya kan ada 8 ya rantai utamanya. Berarti ada 8 atom sih rantai utamanya. Jadi kita kalau 8 tuh berarti kan oktana. Dietil oktana. Nah, jadi nama keseluruhannya adalah 5, satu aksen dimetil etil, 3,6 dietil oktana. Terus kan guys kayak gini, menamain kayak gini. Oke, buat ini ada yang mau tanya nggak? Entah itu tanya tentang yang kayak gini, apa namanya, ligi-ligi kayak gini, atau nanya-nanya tentang penamaan cabang dalam cabang, itu boleh banget. Soalnya memang akuin ini sangat susah. Kak mau tanya. Oh ya, monggo. Itu Kak, tadi kan saya lihat di sini dari ini Kak, pengambilan cabang paling panjangnya kenapa nggak yang di sini ya Kak? Apa ya? Yang di nomor 6. Kenapa harus yang di sini? Yang ini bukan? Iya yang di mana ya? Pokoknya yang nomor 6. Nomor 6. Kenapa harus itu Kak? Yang itu nomor 6, kenapa nggak dari situ nomor satunya? Kenapa nggak dari sini yang satunya? Ya, atau ada, maksud saya kurang ngerti di situnya Kak. Kenapa harus di situ nomor satunya? Nomor 6. Saya tak ulangi lagi ya. Oh ya, Gitu. terima kasih pertanyaannya. Jadi toh, kenapa tadi aku milih yang satu di sini? Pertama kan, ulangi lagi. Pertama kan kita nentuin booster panjang. Booster panjang itu ternyata ini. Kita tuh ada 4 pilihan sih booster panjangnya itu. Yang pertama tuh ini. Ada banyak sih pilihannya. Ini. Kayaknya ada 8 kan tadi. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini juga bisa. Tangan aja. Ini juga bisa. Sama-sama 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama-sama 8 kan. Atau dari sini juga bisa.
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama-sama 8 kan. Atau dari sini juga bisa. Nah, sebenarnya tuh nggak harus di situ sih tadi. Yang penting tuh kalian nentuin dulu yang paling panjang itu yang mana. Kalau udah ketemu yang paling panjang, misalnya nih aku pakai yang ini yang paling panjang. Terus kita tuh cari apa namanya cabang yang panjang itu yang mana. Kan ini kan cabang ini cabang sama pojokannya tuh jarak 3 ya, 3C, 1, 2, 3. Ini juga sama, 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3. Sama-sama jaraknya 3. Nah ini sebenarnya tuh buat nomorin 1, maksudnya menentukan nomor 1, itu tuh kamu boleh dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kan sama kan jatuhnya, cabangnya jadi nomor 3 dan nomor 6. Atau kamu mau nentuin nomor 1 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 5, maaf. 5, 6, 7, 8. Kan sama kan ya jatuhnya cabangnya itu ada di jam 3, 6. Sama yang 4 ini. Nah, ya udah. Pokoknya tuh intinya tuh, pertama tuh kamu harus menentukan, Kak, letak terserah butilnya harus nggak sih Kak, soalnya. Oh iya, betul ya. Wait. Jadi kan guys, kalau misalnya aku lupa ada ini tuh kita tentuinnya. Kalau jadi yang paling panjang, nanti aku lari. Wait. Tak tahu dulu ya guys. Oh, jadi gini. Maaf, tadi lupa. Kan ini kan sama-sama ya, sama-sama 3. Sama-sama 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini juga 1, 2, 3. Ya, tapi kan imbang kan. Tapi ininya cabang dalam cabangnya itu kan lebih dekatan kalau dari sini. Berarti harusnya mulainya dari yang kiri. Maaf banget. Jadi toh buat nama yang itunya, nama yang betul. 1, 2, 3, 4. Harusnya itu 4, satu aksen, dimetil, etil, 3,6, dietil, oktana. Oktana. Ini makasih banget yang udah ngingetin soalnya jadi aku nggak ngeh kalau ini beda. Jadi toh kalau misalnya imbang, setelah aku baca-baca, itu kamu nentunya yang paling deket tuh, kamu nentunya mulainya itu tuh kalau dari yang kan ini kan kalau dari sini dia gugus cabang dalam cabangnya kan nomor 3. Kalau dari sini itu nomor 5. Berarti kamu mulai dari sini aja soalnya deketan di sini. Kayak gitu guys. Jadi kamu bisa milih nomor satunya itu di sini atau di sini. Saya sama-sama 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 4, 5, 6, 7, 8. Nah, apakah ada yang tanya lagi?
Maaf banget ya guys, jadi aku kurang fokus. Soalnya ini enggak dari usaha banyak juga. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa lanjut di Oke, sekarang kita lanjutin ke bagian reaksi dulu ya. Soalnya nanti di bawah-bawah kan kita bakal banyak reaksi. Jadi sekarang kita harus tahu reaksi apa aja sih yang bakal terjadi di kimia organik. Yang pertama itu ada reaksi adisi atau pemutusan ikatan rangkap. Dulu waktu aku SMA tuh pernah diajari kalau adisi itu dari rangkap ke tunggal ya. Padahal setelah aku pelajari lagi tuh bukan dari rangkap ke tunggal gitu, tapi dari rangkap 3 ke rangkap 2 itu juga namanya adisi. Jadi adisi pemutusan ikatan maksudnya adalah ikatannya tuh berkurang, misal dari 3 ke 2 atau 2 ke tunggal. Di sini ada contohnya kayak di sini ada C yang berikatan rangkap dengan atom C, terus dia beradisi, akhirnya dia tuh menjadi ikatan tunggal. Terus sebaliknya, kebalikannya di sini eliminasi. Kalau eliminasi ini pembentukan ikatan rangkap. Jadi dari tunggal ke rangkap atau dari rangkap 2 ke rangkap 3. Di sini contohnya dari ya kebalikannya adisi sih, dari tunggal ke rangkap 2. Terus yang ketiga ada substitusi. Kalau substitusi ini beda ya, ada sama adisi atau eliminasi. Jadi bedain ketiga reaksi ini tuh gampang. Kalau adisi pemutusan ikatan rangkap, eliminasi pembentukan ikatan rangkap. Terus kalau substitusi itu pergantian gugus dengan gugus lain. Misal di sini awalnya ada gugus Y nih, terus ditambahkan Z, malah Z-nya yang nempel di atom karbonnya gitu. Jadi buat bedain ini gampang banget sih. Substitusi berarti yang pergantian gugus, terus adisi eliminasi yang berhubungan sama ikatan. Kalau adisi pemutusan dan eliminasi pembentukan. Terus di sini ada reaksi penataan ulang. Kalau reaksi penataan ulang waktu SMA kayaknya belum diajari ya. Dan aku di sini juga gak mau banyak, soalnya nanti diajarinya di kuliah sih biasanya. Kalau reaksi penataan ulang itu cuma reaksi biar senyawa ini tuh bisa bereaksi gitu. Soalnya misal di sini X-nya di sini, R-nya di sini, terus dicampur sama senyawa lain, itu misal nggak bereaksi. Ternyata kalau jadi X-nya pindah ke sini dan R-nya pindah ke sini, itu bisa bereaksi gitu. Walaupun ini kelihatannya cuma pindah gitu ya, ini sebenarnya prosesnya itu panjang banget gitu loh. Nanti kalau udah kuliah, biasanya apalagi masuk kayak di farmasi atau kimia, teknik kimia, ini bakal diajari. Terus ada yang mau nanya dulu nggak ini masalah adisi eliminasi substitusi? Atau udah jelas? Oke, aku lanjut aja ya. Kayaknya ini masih gampang. Terus selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke gugus fungsi. Gugus fungsi itu, nih gugus fungsi ada 7. Yang kita pelajari di SMA kan ada ini, ada alkohol, ada eter, ada aldehid, keton, asam karboksilat, ester, sama haloalkana. Terus di sini buat gugus fungsinya ini harus dihafal karena benar-benar penting gitu ya. Kalau alkohol ya berarti gugusnya OH, kalau ester O. Terus kalau aldehida CHO atau COH, terus keton CO, asam karboksilat COOH, ester COO sama alkil, dan kalau haloalkana ini khusus untuk X atau senyawa-senyawa halogen itu anggota 7A. Terus buat rumusnya di sini, ini kayak alkohol sama eter itu sama kayak CnH2n plus 2O. Di sini alkohol sama eter sama. Yang membedakan yaitu nanti gugus fungsinya yang membedakan. Kalau dalam struktur pasti ya bisa kelihatan kalau kita gambar di struktur kayak di sini.
Di sini kan ada OH-nya, berarti ini alkohol. Di sini nggak ada OH, tapi ada O nih di tengah-tengah. Berarti ini eter gitu. Dan aldehid juga rumus umumnya tuh CnH2NO sama kayak keton, asam karboksilat juga sama kayak ester. Buat selanjutnya lebih lengkapnya bakal dipelajari di slide-slide selanjutnya. Jadi aku langsung next aja. Nih, langsung kita masuk ke alkohol. Alkohol itu rumus molekulnya kan CnH2n plus 2O. Maksudnya di sini adalah N itu misal N-nya 2, berarti hanya ada 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Berarti misal C-nya 2, berarti hanya itu harus 6O gitu. Terus di sini ada contoh ya, kita langsung ke penamaan aja. Sebenarnya buat penamaan ini sama kayak penamaan alkana tadi yang dijelasin Mas Esa, cuma belakangnya diganti ol. Jadi kalau alkana itu misal metana, kalau di alkohol itu diganti metanol gitu. Ini buat nama IUPAC-nya. Di sini kalau OH-nya ada di belakang kayak CH3OH, terus ini C2H5OH, sama ini itu gampang, tinggal kita lihat ada berapa C-nya. Kalau nggak bercabang dan OH-nya di pinggir itu gampang ya, kayak CH3 berarti ini kan metana kalau di alkana. Kita tinggal ganti jadi alkohol, gugus fungsinya jadi metanol. Terus di sini juga ada 2C berarti etanol. Di sini C-nya ada 3 berarti propanol. Kalau untuk angka 1 di sini bisa nggak ditulis. Biasanya sih nggak ditulis kalau angka 1 di depan. Terus buat ini, yang 2 propanol ini, kan ini udah ada di tengah-tengah nih OH-nya, nggak di pinggir lagi. Gimana caranya? Jadi ya sama aja, kita pertama cari yang rantai terpanjang. Kalau ini, kalau kita menggambar strukturnya kan gini. Di sini ya, ini kan CH3. Gimana nih? CH3, terus CH, terus di sini OH-nya itu kan di sini. OH dan CH3. Kan kita harusnya nyari yang rantai terpanjang. Cuma kalau di sini kan kanan sama kirinya sama nih, sama-sama CH3, CH3 cuma punya 1 dan CH-nya ini di tengah, OH-nya di tengah. Jadi ya kalau gini tinggal kita pertama lihat OH-nya ini ada gugus fungsinya ada di 0 berapa. Kita bisa mulai dari sini atau dari sini. Kita bisa mulai dari sini bisa, dari sini juga bisa. Ini kan misalnya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi tinggal 2, ininya ada 3, C-nya ada 3, jadi tinggal 2 propanol gitu. Terus buat yang nomor, oh ya ini nama IUPAC-nya ya. Kalau nama trivialnya itu kita lihat kayak metanol berarti nanti kita kalau nama trivial itu urutannya itu etil alkohol gitu. Misal metanol berarti metil alkohol, etanol etil alkohol, propanol propil alkohol. Cuma kalau udah pakai angka-angka gini itu beda ya. Misal tadi misal kayak ini deh 2 propanol itu namanya jadi isopropil alkohol. Kenapa? Karena ya tadi kan CH3 CH CH3 OH, maaf ini jelek. Jadi ini namanya isopropil alkohol. Kenapa? Karena di sini ada 1, 2, 3 dan OH-nya itu ada di tengah. Bukan di pinggir gitu. Kalau di pinggir ya namanya ini tadi propil alkohol. Kalau di tengah gini namanya isopropil alkohol. Terus buat yang struktur terakhir ini namanya 3-metil 2-butanol, bukan 2-metil 3-butanol. Gimana caranya? Pertama sama kita tentuin yang terpanjang dulu. Di sini yang terpanjang kan 1, bisa dari sini 1,
Bisa dari sini 1, 2, 3, 4, atau 1, 2, 3, 4, atau 1, 2, 3, 4. Terus ini, apa kan kita 3 metil 2 butanol, bukan 2 metil 3 butanol. Kenapa? Karena setelah menentukan rantai terpanjang, kita tuh harus lihat yang paling dekat sama gugus fungsinya. Kalau di sini yang paling dekat kan dari sini nih, 1, 2, nomor 2. Nggak mungkin dari sini, kalau dari sini jadinya 1, 2, 3. Nggak boleh dari yang jauh, harus yang nyari yang dekat dulu. Jadi yang dekat di sini 1, 2 ya. Jadi di sini berarti 1, 2, di sini 3. Dan yang di depan itu nama alkilnya dulu. Jadi di sini 1, 2, 3. 3 metil, ini kan alkilnya metil. Terus baru 2 butanol. Butanol berarti C-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Bukan dihitung dari sini. Kalau dari sini kita ngitungnya jadi 2 metil, 3 butanol. Itu salah ya. Jadi gugus fungsi itu harus di nomor yang paling dekat. Yang paling kecil gitu. Ada yang dibingungin nggak? Lanjut ya kalau nggak ada yang dibingungin. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis-jenis alkohol. Jadi jenis-jenis alkohol itu ada 3, yaitu alkohol primer, sekunder, sama tersier. Apa sih alkohol primer itu? Jadi alkohol primer itu alkohol yang menempel pada C primer. Terus alkohol sekunder itu gugus OH, gugus fungsinya menempel pada C sekunder. Terus untuk tersier ya berarti OH-nya menempel pada C tersier. Gimana sih C primer, C sekunder, C tersier? Ini kayak gini. Nih. Kalau primer itu berarti C ini hanya mengikat satu alkil. Di sini cuma ada satu alkil. Terus kalau C sekunder itu berarti mengikat 2 alkil. Dan buat C tersier berarti alkilnya ada 3. Alkil itu apa sih? Alkil itu berarti ya biasanya di sini diisi sama C juga gitu loh. C bisa CH3 atau CH2 gitu. Atau bisa dari senyawa-senyawa lainnya gitu. Jadi buat C primer mengikat 1 alkil, C sekunder mengikat 2 alkil, dan C tersier mengikat 3 alkil. Terus kalau buat membedakannya sebenarnya bisa menggunakan ini sih, bisa direaksikan ya. Kalau kepo banget gitu, ini misal kalian punya alkohol terus kepo ini alkohol sekunder, tersier, atau primer sih. Jadi kalau membedakannya itu bisa dengan buat ini ya, buat larutan gitu namanya reaksi Lucas. Reaksi Lucas itu isinya larutan ZnCl2 ditambah dengan dimasukkan ke dalam HCl pekat. Jadi nanti kalau yang primer, kalau dicampur sama alkohol primer, larutannya itu bakal bereaksi kalau dipanaskan dulu. Bereaksi kan ciri-ciri bereaksi itu kayak muncul gelembung atau menguap, itu namanya reaksi kan. Kalau di primer itu harus dipanasin dulu nih, biar bisa bereaksi. Terus kalau di sekunder, dia tuh dimasukin reaksi Lucas itu nggak perlu dipanasin, cuma didiemin aja, tapi butuh beberapa menit gitu, agak lama 10 menit gitu, baru bisa bereaksi. Kalau yang alkohol tersier, dia itu bisa langsung bereaksi pas dimasukin tuh dia bisa langsung bereaksi gitu. Jadi buat membedakannya bisa dengan cara itu, atau di sini kita juga bisa dengan cara oksidasi alkohol. Oksidasi alkohol itu gimana sih? Kalau oksidasi kan penambahan, jadi misal di sini di alkohol primer, kita oksidasi ditambah O-nya. Jadi di sini dari O ikatan tunggal di sini jadi rangkap. Kalau oksidasi alkohol primer dari alkohol itu jadi aldehid. Ini kan aldehid COH. Terus dia tuh masih bisa dioksidasi lebih lanjut lagi nih. Kalau ditambah O lagi dia bakal jadi asam karboksilat. Di sini O-nya bakal ada 2. Di sini kan ada O ikatan tunggal, kalau dioksidasi jadi O ikatan rangkap.
Dan kalau dioksidasi lebih lanjut, di sini bakal ada O ikatan lengkap ketambahan sama O ikatan tunggal gitu. Tapi kalau di alkohol sekunder, itu dia dioksidasi cuma bisa menghasilkan satu senyawa baru, yaitu keton. Jadi di sini kalau dioksidasi dari O yang berikatan tunggal jadi O berikatan lengkap. Kalau dioksidasi lebih lanjut lagi nggak bisa. Kenapa? Karena di sini tangannya C kan udah 4 nih. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita oksidasi lagi, nggak bisa nambah tangan lagi di sini. Jadi nggak bisa dioksidasi lebih lanjut. Sama kayak alkohol tersier, di sini tangannya C kan cuma ada 4, jadi dia nggak bakal bisa dioksidasi karena di sini tangannya udah ada alkil, di sini juga O, nggak mungkin di sini O berikatan perangkap, nanti jadinya tangannya 5. Jadi kalau alkohol tersier itu nggak bisa bereaksi dengan oksidasi. Kalau dibalik misal dari asam karboksilat ke aldehid ke alkohol itu namanya reaksi reduksi. Dari keton ke alkohol sekunder juga namanya reaksi reduksi, bukan oksidasi. Itu. Oke, lanjut ya. Lanjut ke ini, sifat dan kegunaan alkohol. Jadi sifat alkohol yang pertama yaitu mudah terbakar. Jadi kalau main alkohol itu jangan deket-deket api karena gampang buat terbakarnya. Terus yang kedua yaitu bersifat polar. Polar itu apa sih? Polar itu jadi kenapa? Karena kan di pertemuan sebelumnya kita udah belajar tentang ikatan. Itu kalau mempunyai PEB dia bakal bersifat polar. Sedangkan di alkohol ini dia kan punya gugus OH dan OH itu O-nya senyawa atom O-nya itu punya 2 pasangan elektron nih. Dia punya PEB, jadi dia bakal bersifat polar. Cuma sifat polarnya ini berkurang seiring dengan bertambahnya atom karbon atau rantai. Jadi semakin panjang rantainya dia polarnya itu bakal semakin berkurang. Selanjutnya yaitu titik didih lebih tinggi dibandingkan dengan alkana dengan MR yang sama. Maksudnya adalah kan tadi kita udah belajar alkana. Alkana sama alkohol kalau kita dengan MR yang sama, misal MR-nya sama-sama 30. Kan titik didih ini penentuan titik didih dari nilai MR ya. Biasanya kalau nilai MR-nya sama, itu titik didihnya itu bakal sama. Cuma kalau antara alkana sama alkohol dengan nilai MR yang sama, bakal lebih tinggi yang alkohol. Kenapa? Karena di alkohol itu punya ikatan hidrogen. Jadi alkohol itu kan bisa membentuk ikatan hidrogen dari OH. Nanti kalau alkohol satu dengan alkohol lain bertemu, mereka bakal berikatan hidrogen dan titik didihnya mereka tuh bakal tinggi. Kalau di alkana kan nggak punya ikatan hidrogen. Jadi titik didihnya bakal lebih rendah dibandingkan dengan alkohol. Selanjutnya adalah metanol, etanol, dan propanol mudah larut karena mempunyai rantai R yang pendek. Nah, jadi kesimpulannya di sini adalah semakin pendek rantainya berarti semakin mudah larut. Kenapa? Karena OH itu kan gugus gini. Kan di alkohol itu ada alkil dan ada OH-nya. OH ini misal CH3OH itu metanol. Terus OH ini kan bersifat hidrofilik atau suka sama air, dan CH3 ini bersifat hidrofobik atau nggak suka sama air. Jadi kalau rantainya pendek, OH ini bakal mendominasi gitu loh. Jadi dia bakal larut dalam air. Tapi kalau semakin panjang C-nya, kan berarti rantai hidrofobiknya makin panjang tuh. Yang nggak suka airnya makin panjang. Jadi rantai hidrofiliknya tuh bakal kalah, OH-nya bakal kalah sama rantai C yang bersifat hidrofobik. Jadi dia semakin panjang tuh nggak mungkin larut gitu. Jadi yang larut cuma metanol, etanol, propanol. Ini yang mudah larut. Semakin panjang dia nggak akan semakin larut. Terus selanjutnya buat kegunaan. Yang pertama ya ini ya, ada metanol sebagai bahan bakar pelarut dan sintetis formaldehid atau formalin.
formalin ini sebenarnya emang berguna ya, cuma formalin itu enggak. Lanjut aja. Etanol itu sebagai zat antiseptik, parfum, obat, kosmetik, dan zat warna. Terus di sini ada polialkohol sebagai zat anti beku, serat sintetis, kosmetik, dan spiritus sebagai bahan bakar. Sekarang itu banyak orang-orang yang ngebuat bahan bakar dari alkohol karena katanya lebih ramah lingkungan. Jadi salah satu negara yang nyiptain itu adalah negara Brazil, dan sekarang banyak yang meneliti mau buat bahan bakar dari alkohol. Nah, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Lanjut ya. Oke, kita lanjut ke eter. Ini rumus eter itu CnH2n plus 2O sama kayak alkohol. Bedanya ya cuma di gugus fungsinya. Di sini kita langsung ke latihan soal. Yang pertama ada CH3O, CH3. Jadi ini berdasarkan nama IUPAC-nya. Jadi di sini ada CH3 dan CH3 berarti metoksi, metan. Oh ya, ini berarti kita ngurutkannya dari yang rantai terpanjang. Karena di sini sama, jadi ya sama aja. Jadinya metoksi, metana. Terus yang kedua, kita kan harus cari rantai panjang. Di sini rantai panjang itu yang ini kan, yang 1, 2. Sedangkan di sebelah sini cuma ada 1 atom karbon. Jadi yang rantai utamanya berarti yang ini. Sedangkan alkilnya berarti ini kan, alkilnya berarti namanya metana. Dan kalau eter itu penamaan IUPAC-nya itu harus alkoksi alkana. Jadi di sini jadi metoksi dan rantai utamanya etana. Kalau buat nama trivialnya, di sini tinggal alkil, keton gitu. Dan alkil yang di depan itu yang rantainya pendek. Jadi misal di sini ada CH3 ini kan metil, keton. Tapi kita nggak boleh tuh nulis metil keton, tapi di metil keton. Kalau di sini rantai panjangnya kan ini etil. Terus rantai pendeknya kan metil. Jadi kita nulisnya metil, etil, keton. Terus buat yang ini, ini kita cari rantai panjangnya dulu, yaitu yang sebelah sini, karena di sini kan panjang. Ada 3 atom karbon, di sini ada 2. Jadi ini satunya sebenarnya nggak ditulis nggak apa-apa. Di sini yang rantai pendek dulu yang di depan yaitu etoksi, baru 1, 2, 3 propana. Buat nama trivialnya berarti, oh iya, maaf. Iya, ini bukan keton ya, tapi ether. Oh iya, lupa. Jadi di sini berarti di metil ether, di sini apa? Di sini metil, etil, ether. Gitu, bukan keton. Maaf. Terus yang di sini nih, dari sini ini kan etil, ada 2C berarti namanya etil. Di sini ada 3C berarti namanya propil. Berarti kalau kita namain itu jadi etil, propil, ether. Terus buat yang nomor 4 ini metoksi propana. Di sini cuma ada C1 atom karbon, di sini ada 3 berarti rantai utamanya yang 3 ini berarti jadi metoksi propana. Terus buat nama trivialnya itu berarti metil, propil, ether. Terus ya yaitu di sini ini mulai ada cabangnya ya. Kalau ada cabangnya ya sama aja sih, kita cari rantai terpanjang dulu. Gak mungkin yang ini karena ini cuma 1, jadi kita pakai yang ini. Buat urutan penomorannya terserah karena ini sama aja. Di sini 1, di sini juga ada 1. Jadi misal dari sini 1, 2, 3. Berarti atom O-nya ini berikatan ke C nomor 2 kan. Jadi 2 metoksi propana. Di sini propananya karena atom karbon terpanjang ada 3. Kalau mau dibuat apa? Nama trivial berarti propil ether. Ini kan metil, propil, ether. Di sini metil, isopropil, ether.
rantai panjangnya, yaitu 1, 2, 3, 4. Kenapa dimulai dari sini? Karena harus nyari yang C paling dekat sama gugus fungsi. Kalau dari sini kan nanti jadinya 1, 2, 3. Atom C-nya bakal jadi nomor 3. Nggak boleh nyari yang jauh gitu, harus nyari yang dekat dulu. Jadi dari sini kita 1, 2. Yaitu 2, di sini ada C2, berarti etil. Kalau di dalam ether jadinya etoksi. Jadi namanya 2 etoksi 1, 2, 3, 4 butana. Atau kalau kita trivialin, jadi di sini ada etil, di sini ada isobutil, 1, 2, 3, 4 berarti isobutil. Di sini ada ether, etil, isobutil, ether. Itu buat penamaan ether. Ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Nggak ada yang bingung kan? Oke, kita lanjut aja. Nah, gimana nih sama ini? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, jawab di chat. Ayo, aku tunggu ya jawabannya di chat. Jadi kita langsung bahas aja. Jadi di sini pertama kita cari rantai panjangnya. Di sini kan rantai panjang berarti yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Penomorannya dari mana? Dari yang paling kecil. Berarti dari sini 1. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya adalah ini kan nomor 2. 2. Nah, ini namanya etil, berarti jadi etoksi. 2 etoksi. Pentana. Atau kalau kita trivialin jadi di sini berarti ada etil, di sini ada isopentil, jadi etil, isopentil, etoksi, pentana. Dan kalau kita trivialin jadi di sini ada etil yang paling pendek dulu, baru yang panjang ini isopentil, ether. Ini untuk nama ether atau alkoksi alkana. Selanjutnya adalah sifat dan kegunaan. Yang pertama sifatnya ether adalah mudah menguap atau volatil. Terus yang kedua titik didih lebih rendah dibandingkan alkohol dengan jumlah C yang sama. Kenapa? Karena tadi alkohol kan punya gugus OH yang bisa membentuk ikatan hidrogen, sedangkan ether itu nggak punya. Jadi titik didihnya bakal lebih rendah dibandingkan alkohol. Selanjutnya adalah suka larut dalam air dibandingkan dengan alkohol. Kalau sukar larut sama kayak tadi, karena ini nggak punya gugus hidrogen, jadi dia bakal suka larut dalam air dibandingkan dengan alkohol. Terus kurang polar dibandingkan dengan alkohol, sama sih kayak alasan tadi, dia bakal kurang polar dibandingkan dengan alkohol. Terus buat kegunaannya, di sini sebagai pelarut senyawa organik, non-polar, lemak, lilin, dan minyak, sebagai pemati rasa atau obat bius yang biasa digunakan di rumah sakit atau anestetik. Terus untuk meningkatkan bilangan oktan dalam bensin. Soalnya kan semakin tinggi bilangan oktan dalam bensin, maka bensinnya itu bakal semakin, kualitasnya bakal semakin bagus. Jadi ini berguna buat di bensin. Lalu selanjutnya adalah fungsi aldehyda atau alkana. Rumus
rumusnya itu CN2NO, ini sama kayak keton, cuma bedanya di fungsinya. Kalau di aldehid kan COH. Di sini kita langsung ke penamaannya. Berarti pertama sama aja, kita cari yang terpanjang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin ke bawah, kalau ke bawah kan cuma 4. Jadi kita yang lurus ini 1, 2, 3. Terus kita cari alkilnya. Alkilnya ada di mana sih? Alkilnya di sini ada di nomor 3. Apa? Metil. Berarti 3 metil pentanol. Oh ya, terus kalau buat aldehid ini COH-nya atau gugus fungsinya itu pasti di pinggir. Nggak mungkin di tengah. Jadi nggak perlu ada satu pentanol atau satu heksanol, pasti nomor 1 soalnya kalau aldehid. Karena kalau di tengah bakal jadi keton nanti, bukan aldehid. Terus ini yang nomor 2 ini berarti kita cari rangka terpanjangnya lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kesini cuma 5, jadi kita pakai di bawah. Kita cari alkil-alkilnya. Alkil-alkilnya yang pertama ada di nomor 2. Terus yang kedua ada di nomor 4. Dan dia tuh sama metil. Jadi kita coba tulis 2,4 di metil heksanal. Ada 5. Terus buat gugus fungsi ini pasti jadi nomor 1. Nggak mungkin dari sini, pasti gugus fungsi ini nomor 1. Terus yang selanjutnya ini berarti kita tinggal cari rangka terpanjangnya lagi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa juga ke bawah sini sama-sama 6. Tapi kalau ke bawah sini nggak bisa ya, karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah sini cuma sampai nomor 5. Ya. Terus sekarang cari alkil-alkilnya. Di sini 1 ada metil. Terus di sini di C nomor 2 juga ada metil. Metilnya di bawah. Terus di C nomor 3 ada etil. CH2, CH3 itu kan metil. Jadi buat penamaannya di sini kita bisa tulis metilnya ada 3, di nomor 5, di nomor 2, di nomor 3. Jadi pertama kita tulis etil karena kan metilnya ada 3, kita nanti nulisnya trimetil. Dan kita urutannya itu dari E sama T. Dihubungin alfabet yang di depan. Berarti E dulu yang di depan. Jadi kita pakai yang etil dulu. Etilnya ada di nomor 3. Kita tulis 3 etil 2,2,5 trimetil heksanal. Heksanal itu rangka terpanjangnya. Oke, lanjut. Ini buat nama formaldehid. Kalau cuma 1 di sini, terus ada asetaldehid dan seterusnya. Selanjutnya adalah sifat dan kegunaan dari aldehid. Yang pertama, aldehid itu dengan rantai atom C yang pendek umumnya larut dalam air. Contohnya adalah formaldehid, asetaldehid, atau propionyldehid yang cuma punya 1 sampai 3 rantai atom. Dan seterusnya kayak varelaldehid atau yang C-nya ada 4, ada 5, ada 6 itu biasanya nggak larut dalam air. Ya, penjelasannya sama kayak tadi, karena COH kan mengandung COH itu kan gugus fungsinya itu bersifat hidrofilik atau suka air. Sedangkan rantainya itu bersifat hidrofobik atau nggak suka sama air. Jadi semakin panjang rantainya, sifat hidrofiliknya itu bakal ketutup sama sifat hidrofobiknya. Terus yang kedua adalah semakin panjang rantai maka semakin tidak polar. Ya, ini berhubungan sama yang atas juga. Terus baunya khas, volatil atau mudah menguap, dan semakin panjang rantai karbon, titik didih semakin tinggi. Ini berhubungan sama MR ya. Kalau MR-nya semakin tinggi, titik didihnya juga semakin tinggi. Kalau rantainya makin panjang, kan berarti makin banyak atom dan MR-nya bakal lebih besar. Jadi titik didihnya juga bakal makin besar. Terus kegunaan aldehid yang pertama mengawetkan objek biologi atau mayat. Dan aldehid ini banyak disalahgunain ya, kayak formalin itu malah dibuat pengawetan makanan. Padahal sebenarnya
Nggak boleh kalau buat makanan, bolehnya cuma buat objek-objek biologi atau mayat. Terus yang kedua, yaitu buat membunuh kuman, jamur, virus, atau sterilisasi. Terus yang ketiga, bahan baku plastik, damar, karet, dan insektisida, dan sebagai senyawa aromatik, sebagai senyawa buah ceri. Oh, dan selanjutnya kita langsung ke keton. Buat keton ini rumusnya sama kayak aldehid, CnH2NO. Terus di sini ada contoh yang pertama. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Ya sama sih caranya, tinggal cari nada panjang, terus cari alkilnya, dinomerin, dan gugus fungsinya ke nomor berapa gitu. Misal di sini ada ini ada apa? Kita pertama cari rantai terpanjangnya. Berarti ini rantai terpanjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ke bawah, bisa lurus. Terus kita lihat gugus fungsinya ada di nomor berapa nih. Yang cari yang paling dekat. Berarti yang paling dekat kan di nomor 2. Gak mungkin dari sini, karena kalau di sini jadi nomor 4. Jadi kita pakai yang nomor 2. Terus habis itu kita cari alkilnya. Terus berarti ini namanya, alkilnya ini ada di nomor 4. Berarti namanya 4 metil 2, 1, 2, 3, 4, 5 pentanon. Ada di nomor 2 pentanon. 4 metil 2 pentanon. Terus buat nama trivialnya berarti di sini tinggal, di sini ada metil, di sini ada isobutil, keton. Sama kayak ether tadi, alkil, alkil, ether. Kalau ether, kalau ini alkil, alkil, keton. Jadi tinggal metil, di sini ada metil, terus di sini ada isobutil, keton. Terus buat yang selanjutnya, ini udah ada kotaknya yang terpanjang ya. Sebenarnya bisa ke bawah sini juga. Cuma kan lebih enak yang lurus gini. Jadi terus kita nomerin dari paling dekat sama gugus fungsi. Kalau dari sini kita dapat 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini kita dapat 1, 2, 3, 4. Sama aja. Cuma yang membedakan adalah di sini tuh CH3, sedangkan di sini tuh C2H5. C-nya lebih banyak yang di sini. Jadi kalau O-nya ini ada di, gugus fungsinya ada di tengah-tengah, kita lihat dari alkilnya. Alkilnya yang terbanyak, itu berarti yang kita dahuluin. Berarti dari arah sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus penamaannya di sini ada etil, di sini ada metil. Kita dahuluin yang hurufnya E dulu, berarti di sini ada 3 etil, 5 metil, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heptanon. Berarti di sini ada 3 etil, 5 metil, 4 heptanon. Selanjutnya buat nama trivialnya, berarti tinggal di sini kita kan dari apa? Gugus fungsinya ada di tengah-tengah. Yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini ada 1, 2, 3, 4. Tinggal di yang paling apa? Sedikit dulu. Berarti di sini ada 4 butil, di sini ada 5 pentil, keton. Ketonnya ada di terakhir-terakhir. Butil, pentil, keton. Ada yang bingung nggak? Kalau belum ada pertanyaan, aku langsung lanjut ke selanjutnya, yaitu tentang sifat dan kegunaan dari keton. Yang pertama adalah keton dengan jumlah C1 sampai C5 cair pada suhu kamar. Selain dari C1 sampai C5, berarti dia wujudnya nggak cair, bisa padat atau gas. Terus polar dan larut dalam air. Terus baunya khas dan volatil atau mudah menguap. Untuk kelarutannya ini makin berkurang seiring dengan pertambahan dari
rantainya. Sama kayak alasan tadi, karena hidrofobiknya makin banyak, jadi dia bakal semakin nggak polar kalau rantainya makin panjang. Terus selanjutnya yaitu kegunaan. Yang pertama sebagai pelarut karbon, terus ini pengering ya, sebagai pengering alat-alat laboratorium, terus sebagai pelarut lilin, plastik, cat, dan selulosa asetat atau produksi rayon, sebagai pembersih cat kuku, yang cewek-cewek nih biasanya aseton. Nah, itu tuh dari keton. Biasanya kita kalau bersihkan kutek itu pakai aseton. Itu aseton itu dari keton. Terus yang terakhir adalah bahan baku pembuatan idioform atau chloroform. Oke. Buat teman-teman semua sampai sini ada pertanyaan nggak? Karena habis ini mau dilanjutin sama Mas Esa. Jadi kalau ada pertanyaan sama yang aku jelasin tadi, bisa ditanyain sekarang. Belum Kak, masih paham? Oke. Ini semua udah paham ya, emang pinter-pinter ini lolos UTBK semua ya. Amin. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Buat mempersingkat waktu, kita lanjutin ke Mas Esa sekarang. Oke. Ini Mas Esa mau share screen, jadi aku stop share screen. Oke, share screen ya teman-teman. Ya, soalnya biar lebih gampang aja. Oh iya. Oke, kita masuk ke asam karboksilat. Tak dulu tak. Nah, asam karboksilat. Gitu. Intinya tuh ini aja. Yang di UTBK tuh yang sering ditanyain asam karboksilat itu cuma penamaan sama nanti reaksinya. Ya aku bakal ngajarin kalian yang sering-sering masuk di UTBK aja. Yang pertama penamaannya itu kayak tadi apa namanya, kita mulai dari ini dulu, dari C yang jadi gugus. Oh ya, nama karboksilat itu adalah gugus ini C O OH. Ini gugus asam karboksilat atau alkil alkanoat. Nah, terus kita kan mulai dari sini kan ya, soalnya ini yang satunya di sini, soalnya dia C yang nempel di gugusnya. Nah, terus setelah kita menentukan nomor satunya, kita akan menentukan arahnya. Kan ini gara-gara cuma satu arah, Yus. Satu, ini dua, ini tiga, empat. Penamaannya ini toh kayak tadi, jadi kayak alkanoat tadi kok, alkana tadi, etana, propana, butana, dan lain-lain. Tapi akhirannya yang awalnya ana jadi wat. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4 nih. Tanda utamanya ada 4. Kan tulisnya butana, jadi butanoat. Kayak gitu aja. Terus, ini kenapa 3 kloro? Karena di lantai ketiga, dia mengikat Cl. Nah, Cl itu kalau jadi suatu cabang, dia namanya kloro. Kayak pengetahuan aja ya. Jadi namanya di asam, ini asam tuh dari sananya. Jadi nama iupaknya si asam karboksilat ini, itu pasti pakai asam. Asam. Kenapa kok pakai asam? Nggak tahu, karena ya itu yang nyertain namanya asam. Jadi asam 3-klorobutanoat. Terus selanjutnya ini, kayak tadi kita nomorin 1 dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa kok 1 dari sini? Soalnya ini C ini dia C sebagai gugus kayak gitu. Dan FYI aja, for your information, gugus asam karboksilat ini dia pasti di pojokan, nggak pernah di tengah-tengah.
Kayak gitu. Soalnya nanti kalau di tengah namanya beda lagi. Kalau asam karboksilat dia pasti pojokan. Jadi pasti yang satu itu ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah kayaknya ada 2 cabang nih. NH2 sama CH3. Cabang NH2 itu namanya amino. Ini emang biasanya NH2 itu kalau dari cabang dia namanya amino. Kayak gitu. Terus CH3 kayak tadi, CH3 itu adalah gugus metil. Nah, kenapa kok amino dulu baru metil? Karena A kan duluan jadi M, berarti A dulu baru M dulu. Asam 2 amino 4 metil pentanoat. Kenapa kok pentanoat? Karena rantai utamanya itu di rantai apa? Ada 5. Kayak gitu. Terus, ketika kalian pada tanya kan, gimana kalau angka 5-nya itu di sini? Angka 5 di sini. Nggak apa-apa. Soalnya kan sama-sama kan tadi, sama-sama 5. Kayak gitu. Dan enggak, maksudnya enggak mempengaruhi penamaan, enggak kayak yang legi-legi tadi. Terus, lanjut ke ini. Tentuin nih, rantai utamanya yang mana? Kan 1, 2. Nah, kenapa nggak ke sini? Soalnya nanti cuma 3. Jadi nggak mungkin di sini. Terus, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 nih. Ada 5, dan dia punya 3 cabang. Cabang pertama itu ini, cabang kedua ini, cabang ketiga ini. Ini namanya cabang hidroksi. Jadi kalau alkohol jadi cabang itu hidroksi. Kenapa kita nggak pakai penamaan alkohol? Soalnya di kimia itu ada apa ya istilahnya? Ada kayak diprioritasin. Nah, asam karboksilat itu lebih prioritas daripada alkohol. Kenapa? Soalnya itu emang udah ketentuannya di sana. Ilmu kimia itu emang banyak yang udah di ketentuan-ketentuan kayak gitu. Jadi di sini yang jadi gugus fungsi utama itu adalah asam etanoatnya, asam karboksilatnya. Terus kita perhatiin ini gugus fungsi ini kan namanya gugus metil ya, metil. Tuh, gugus metil, ini gugus metil, ini juga metil, ini hidroksi. M sama H kan duluan H, berarti kita H dulu. Terus ini 2,2 dimetil kayak tadi. Kenapa kok enggak ini duluan kan ini D. Jadi di tritetra itu nggak mempengaruhi. Yang kalian lihat itu cuma ininya, metil, etil, propil, dan seterusnya. Itu. Ini kalau penamaan IUPAC-nya ya. Terus kalau penamaan ininya, kalau penamaan trivialnya, biasanya tuh UTBK itu trivialnya juga sering keluar trivialnya asam karboksilat. Aku tak stop share dulu, tak akan di share screen. Ya, aku maaf ya ini di pen soalnya tadi aku lupa buat materi yang ini. Nah, yang perlu kalian hafal, ini emang hafalan ya. Jadi kalau C-nya 1, ini kan C-nya 1 ya. C-nya 1 ya. Nah, C-nya kan cuma 1. 1C. Ini 2C. Ini 3C. 2 tambah 1 sama dengan 3. Ini 4C. Ini 5C. Nah, yang kalian perhatiin itu jumlah C-nya. Kalau C-nya 1, itu adalah asam formiat. Ini kurang asam ya, asam formiat. Tapi yang perlu kalian hafal itu ini, namanya formiat, asetat, propionat, butyrat, valerat. Nah, penulisan kayak gini, ini kan kayak gini penulisannya. Ini tuh bisa aja ditulisnya kayak gini. C2, C2, H4, O2. Ini tuh bisa. Jadi itu kalau ini kan namanya rumus ini ya, bukan rumus bangun. Nah, kalau rumus bangun tuh beda lagi. Kalau rumus kayak gini tuh dia istilahnya kayak ambigu gitu loh. Makanya kalau di kimia itu lebih sering dipakainya rumus bangun. Rumus bangun tuh yang kayak gini. C, H3, C, O, O, H. Nah, ini namanya rumus bangun. Nah, rumus bangun kan dia udah jelas tuh. Udah jelas kalau misal, oh ini ada gugus. Ini ada gugus. Ini ada gugus asam karboksilatnya. Berarti udah jelas asam karboksilat. Kayak gitu. Nah, cara kita mengaplikasikan ini ke yang tadi, kita
balik lagi ke yang tadi. Mengaplikasikannya ke sini, ini itu kan tadi kan kita udah tahu tuh ininya gugus apa tanda utamanya 1, 2, 3, 4 kan. 4 itu berarti butirat. Maaf guys, itu berarti kan 4 itu butirat. Nah itu nanti tinggal butanwatnya ini diganti butirat aja, asam 3 klorida butirat gitu. Ini juga sama pentanwatnya jadi valerat. Ini juga sama pentanwatnya jadi valerat gitu. Tapi yang biasanya keluar itu adalah cuma asam karboksilat yang rantainya 1 doang kayak tadi, asam permiat, asam asetat, asam propionat, asam butirat sama asam valerat kayak gitu. Tentang ini ada yang mau tanyain nggak? Soalnya aku belum nyiapin itu soal. Misalnya nggak ada, aku mau lanjut aja soalnya ini juga udah terlalu malam. Oke. Clear out drawing. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nggak bisa. Nah, asam karboksilat ini kalian tuh harus paham punya dua aja. Yang sering ditanyain itu ini. Pokoknya asam karboksilat itu bersifat asam sehingga dia memerahkan lakmus biru. Kan pasti kan kalian udah diajarin kan ya pas SMA kelas 1 dulu, malah pas SMP. Pokoknya kalau asam itu memerahkan lakmus biru. Terus karena dia asam, kalau dia dengan basa itu jadi garam. Itu apa namanya? Pokoknya itu ada di materi asam basa kemarin. Pokoknya kalau asam, karena dia asam, kalau ditambah basa jadi garam. Itu udah basic ini banget. Terus nih yang perlu kalian hafal tuh ini. Reaksi dengan alkohol membentuk ester. Namanya nanti reaksi maaf. Ini kayaknya nggak kelihatan ya. Reaksi esterifikasi. Nanti bakal aku jelasin pas ester nanti. Nah, pokoknya kalau alkohol dicampur dengan asam karboksilat ini, nanti jadi ester. Nah, esternya jadi apa? Nanti bakal jelasin caranya menentukan itu. Terus kegunaannya yang paling umum itu, nih, sampermiat sebagai penyaman kulit atau mengubah kekebalan karet. Terus asam asetat sebagai pengasam makanan. Nah, ini yang paling sering ditanya itu ini. Kalau sepengalaman gue dulu ya. Asam formiat itu apa? Asam formiat itu kayak tadi yang C-nya 1 itu asam formiat. Kalau asam asetat itu yang C-nya 2, CH3COH itu asam asetat, atau asam yang sering dipakai tukang bakso itu asam asetat. Tuh. Ini hafal aja sih ini. Nah, yang kegunaan ini. Kalau yang ini tuh basicnya kimia kamu harus hafal. Terus lanjut guys nah, ester itu gampangannya aku dulu tuh. Ester itu adalah gugus asam karboksilat yang di tengah. Kan ini kalau kalian amati ya, gugusnya ini di tengah. Ini juga di tengah. Di tengah. Jadi ester itu pasti di tengah, nggak bakal di pojok. Nah, gugusnya ester itu kayak gini. Nah, nanti di sini ada apalah. R itu maksudku alkil ya. Alkil itu dilambangkan dengan R. Itu bisa nanti alkil, bisa halogen, bisa gugus-gugus yang lain kayak misal amina tadi. Itu namanya ester itu nanti pokoknya dari yang nempel ke O. Ini ya. Jadi ini kalau tak gambar doang kayak gini. Jadi nempel ke O, C, O, O, C, H, 3, H. Ya, yang nempel ke O kan ini ya. Nempel ke O kan ini. C. Kayaknya ini bakal lebih gampang aku ngambilnya kayak gini. CH3. Nah,
O ini itu sebagai pembatas istilahnya. Dibatasin. Itu molekulanya dibagi jadi 2. Yang sisi kanan, pokoknya kamu tuh nama ini yang nempel ke O dulu kan, yang nempel ke O kan ini ya. Maksudnya ke O itu gimana ya? Yang dia bukan C yang mengikat ini. Nah, ini kan dia namanya gugus karboksil. Jadi C rangkap 2O itu karboksil. Nah, kamu jangan memulai dari yang karboksil dulu, tapi memulai dari yang satunya. Kayak gitu. Ini kan CH3 tadi kan metil ya, gugus metil. Metil, udah tulis saja metil kayak gini. Nah, dia mengikat ini gugus ini lagi. Dia ada C1. Kalau C1 kan tadi kan awalnya metil ya, tapi karena ini ester, pokoknya kayak gini. Namanya itu jadi metil, jadi metanoat. Pokoknya yang akhirnya il jadi oat. Karena ester itu kan nama lainnya alkil alkanoat ya. Itu karena ini memang dia penamaannya tuh il oat, selalu il oat, selalu il oat. Kayak gitu. Kayak ini, dia kan ini kita cari O-nya dulu ya. Cari O-nya dulu. O-nya kan ini sini. Berarti kalian mulainya dari yang ini dulu. Ini, habis itu baru yang biru. Ungu dulu baru yang biru. Kenapa kok kayak gitu? Emang itu pilihannya. Jadi kan ini dari sini kan ya. Ini C-nya 1, metil. Terus habis itu di sini ada 3C. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap guys. Metil propanoat. Kayak gitu. Terus kalau yang ini kan sama ya. O ini sebagai batas. Ini ada, ya kita mulai dari sini dulu. Ini C2 itu kan etil. Habis itu di sini ada 1, 2, 3, 4C. Berarti ada 4C itu berarti apa namanya? 4C itu adalah butanoat. Ini itu salah ya guys. Tulisnya etil butanoat. Nuat. Kayak gitu. Kalau ini tuh rumus molekul tuh kan nggak itu sih nggak dalam perhatiin sih. Cuman khasnya alkil apa khasnya ether sama khasnya asam karboksilat itu rumus-rumusnya itu mesti CN H2N O2. O-nya itu mesti 2. CN H2N hanya itu mesti 2 kali lipatnya C. Ya kayak gitu. Ini kan mesti kan C-nya 4 hanya 8, C-nya 4 hanya 8. O2 ini emang dari bawahnya kayak gitu. O-nya itu kan ini kan O sebagai pembatas sama O sebagai karboksil. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau tanya dulu tentang ini. Soalnya nanti habis ini kita bakal masuk ke materi yang agak sulit. Misalnya nggak ada. Kalau misal nanti mau tanya boleh interupsi aja ya. Soalnya udah kemalaman. Terus yang perlu kalian hafal lagi itu adalah ini. Nah, kayak tadi. Ini salah ya guys. Maksud di sini tuh ini adalah ester. Ini tuh adalah ester. Ya, yang perlu kalian ketahui itu sebenarnya cuma ini intinya tuh. Pertama, karena dia tuh sifatnya nggak basa dan nggak asam, dia nggak mengubah kertas lakmus. Beda sama yang asam tadi, karena dia asam dia mengubah kertas lakmus jadi merah. Tapi karena ether tuh dia tuh bukan asam dan bukan basa, dia nggak mempengaruhi kertas lakmus. Terus, nah ini adalah dihidrolisis menjadi asam karboksil dan alkohol. Kan tadi kan dia kan terbuat dari alkohol dan karboksilat yang dicampur. Kalau misal dia itu dihidrolisis itu ditambahin air gitu loh. Gampangnya ditambahin H2O. Nanti dia bakal pecah lagi jadi karboksilat dan alkohol. Nanti bakal jelasin esterifikasi di belakang. Terus dihidrolisis menjadi alkohol. Ini tuh nggak terlalu sering muncul, cuman sebagai pengetahuan aja. Terus habis itu kegunaan yang paling mencolok dari ester itu adalah yaitu pembuat essence perasa. Jadi kalau misal maksudnya itu kalau misal ada
di toko-toko ya, misalnya ada perisa pisang, perisa stroberi, yang itu dari ester. Kayak gitu. Oke. Mungkin belum ada pertanyaan, belum, aku mau lanjut ke esterifikasi. Nah, esterifikasi itu, aku mau kasih tips sedikit tentang esterifikasi ya. Nah, esterifikasi. Jadi intinya esterifikasi itu alkanol atau alkohol ditambah asam alkanoat atau asam karboksilat itu tuh jadi alkil alkanoat atau ester tadi. Ini tuh nama lainnya ya. Plus H2O. H2O ini sebagai produk sampingnya. Kenapa lambangnya kayak gini? Kenapa lambangnya kayak gini? Karena ini ada reaksi bolak-balik yang bisa, misal kalau kalian udah jadi alkil alkanoat itu bisa kalian kembaliin lagi jadi itu tadi. Nah, contohnya tuh ini J3OH. J3OH kan tadi ya, metanol ya, metanol. Terus ini CH3COOH itu adalah asam asetat atau asam asetat atau asam etanoat. Asam etanoat. Asam etanoat. Nah, terus metanol sama asam etanoat itu kalau digabungin jadi metil etanoat. Etanoat. Jadi sini kan kalian udah paham kan ya, maksudnya gampangannya tuh gini. Alkohol tambah asam karboksilat jadi ester. Nah, kan alkoholnya namanya metanol. Ini iupaknya metanol, sama ini adalah asam asetat. Kalian ambil ini aja. Ini kan meta. Ini etanoat. Ini jadi metil. Ini jadi tetap etanoat. Kayak gitu aja. Jadi kalau misal ada alkohol selain metanol wes etanol. Etanol ditambah asam apa ya? Asam metanoat wes, asam metanoat. Nanti jadinya jadi etil metanoat. Nah, ini cara gampang esterifikasi. Oke, dari sini ada yang mau tanya enggak terutama tentang esterifikasi ini, soalnya kalau UTBK-nya muncul sini esterifikasi. Tak tunggu benar ya guys. Oke, mungkin tentang esterifikasi ini udah nggak ada yang bingung ya. Terus tuh guys, sebenarnya itu stop dulu. Sebenarnya itu ada satu lagi materi, itu tentang apa namanya, tentang isomer. Tapi itu ya karena ini udah terlalu malam, mungkin kalian mesti capek juga kan, juga yo mungkin bisa dibaca dulu. Buat review aja, isomer itu ada beberapa macam, yaitu isomer rantai, isomer posisi, isomer geometris, sama isomer fungsi, dan isomer optik.
Nah, itu biasanya yang sering-sering keluar itu adalah isomer rantai, posisi, sama geometri. Fungsi itu juga lumayan sering, tapi yang sering semuanya itu. Nah, kalau rantai, itu tuh pokoknya kuncinya itu di namanya. Kalau misalnya isomer rantai, itu tuh sebelumnya tuh isomer itu kan apa ya? Isomer itu tuh kayak gini. Isomer itu tuh rumusnya sama, tapi kalau di rumus bangun itu beda. Kayak misal tak tunjukin satu aja. Kayak misal C C4 ke 9 OH. Ini kan butanol ya, butanol. Dia kan satu rumus, tapi bisa jadi macam-macam. Bisa jadi satu butanol, tak pakai aja kayak gini. 0,4 OH, satu butanol, atau jadi kayak gini. 1, 2, 3, 4 OH. Ini kan sama-sama C4H9OH, tapi dia kan dalam rumus bangun yang beda. Itu namanya isomer. Itu pokoknya rumus tulisnya itu sama, tapi rumus bangunnya beda. Nah, kalau isomer rantai, itu tuh panjang rantainya beda. Kayak yang tak gambarnya itu adalah isomer rantai, karena kan ini kan panjang rantainya beda kan. Ini adalah, ini tuh 1, 2, 3, 4. Panjangnya 4. Kalau ini 1, 2, 3. Panjangnya 3. Tapi sama-sama C4H9OH. Itu namanya isomer rantai. Kalau isomer posisi, itu panjang rantainya sama, tapi posisi gugus-gugusnya itu beda. Misalnya ini satu, kayak tadi ya, C4H9OH, kan kayak gini ya. OH-nya itu bisa di sini, atau bisa di sini misal. OH. Ini kan sama-sama C4H9, OH. Tapi di sini kan OH-nya itu menempati rantai 1. Kalau di sini OH-nya menempati rantai 2. Ya, kayak gitu aja. Itu kalau isomer posisi. Gampangnya itu kalau ini kan namanya satu butanol, kalau ini 2 butanol. Nah, kalau kayak gitu sama-sama butanol tapi itu angkanya dibantu beda, itu pasti isomer posisi. Kalau ini kan satu butanol, ini 2 metil, 1 propanol. Nah, itu kan udah jelas beda tuh, butanol dan propanol. Itu pasti nanti isomer, apa namanya, kalian gambar dulu kalau misal sama itunya, sama jumlah C-nya dan H-nya dan OH-nya juga, tapi rumus bangunnya itu beda, berarti dia isomer rantai. Terus isomer geometris itu ini nggak terlalu sering sih, tapi isomer geometris itu biasanya tuh di itu alkena. Nah, dia itu pokoknya ada istilah cis sama trans. Nah, kalau cis itu tuh ini bakal tak apa enggak ya? Isomer geometris itu misalnya ini, aku ada senyawa kayak gini, C, ini CH3, ini H, ini CH3, ini H. Nah, ini kan H-nya ini, H yang ini. Misal H yang ini tuh bisa pindah di sini juga. Nanti kan jadi kayak muter-muter gitu kan ya. Kan, tapi kan tetap sama kan ya, ininya, rumusnya. Ini itu namanya isomer geometris. Kalau misal hanya apa namanya? Hanya itu dalam cis yang sama, itu namanya cis. Kalau hanya itu dalam cis yang beda, namanya trans. Beda tuh diseberangan kayak gini, guys. CH3, CH3, kan berseberangan kan ya, namanya trans. Itu kalau geometris itu sebatas sama kata sih. Kalau isomer fungsi itu apa ya? B-nya itu jodohnya. Jadi kan kalau misal alkohol kan jodohnya itu ether. Nah, dia itu sama-sama misal ini sama-sama C4H9OH, tapi dalam bentuk ether. Nah, itu namanya isomer fungsi. Gugus-gugusnya beda gitu. Nah, kalau kan sama ether, habis itu kalau aldehyde kan sama keton, habis itu kalau asam karboksil itu sama
ester. Itu nanti pokoknya antara itu aja. Isomer fungsi, yang beda adalah gugus fungsi. Terus ada lagi isomer optik, tapi itu nggak terlalu sering muncul sih. Itu pokoknya berkaitan dengan cekidal. Cekidal itu adalah C yang mengikat, yang keempat tangannya itu mengikat gugus yang beda semua. Udah itu aja. Oke, ini kayaknya aku telat banget. Kita stop share aja. Oke, kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh sekarang atau gimana ya? Kita kasih CP aja ya. Nih, kalau misalkan pengen tanya ke aku, kan boleh ke situ. Boleh WA aku dan tanya-tanya tentang ini tadi. Karena emang ini artinya banyak banget. Jadi aku sama Adiba mohon maaf kalau misalnya terlalu malam selesainya. Mungkin jadi Adiba mau menambahkan? Dari aku juga udah cukup sih. Oke. Oke. Bener nih teman-teman, nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada nanti bisa CP kakaknya aja langsung ya. Terus juga jangan lupa untuk teman-teman ini nanti ngisi link feedback belajar bareng yang udah dikirimkan di kolom chat Zoom ya. Oke, untuk menutup sesi belajar bareng pada malam hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Oh ya teman-teman, sebelum kita tutup, mungkin kita bisa foto dulu ya teman-teman. Bagi yang silakan teman-teman buat on cam dulu. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga yang mendapatkan hari ini bisa bermanfaat ya dan sukses terus, semangat terus buat UTBK yang akan datang. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih semua. Sukses selalu. Semoga sukses UTBK-nya.